Minasan konnichiwa, Musukashi no Uro Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi Minano Nihongo 2, di mana kita sudah memasuki bab yang ke-34. Di bab ini ada 3 pola kalimat baru yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pola ta torini atau no torini. Ini bisa diartikan sesuai dengan. Kemudian ta atau de atau no atau de bisa diartikan setelah. Satu lagi pola te atau naide. Kalau ini bisa diartikan dengan atau tanpa. Baik, kalau begitu langsung aja kita masuk ke bagian bungkei atau pola kalimat yang pertama, yaitu ta torini. Dalam bahasa Indonesia, pola ini bisa diartikan sesuai dengan. Jadi melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Cara penggunaannya cukup mudah, hanya dengan kata kerja dan kata benda saja. Kalau kata kerja pakai bentuk ta, sedangkan kata benda menggunakan partikel no. Diikuti torini di belakangnya. Kalau teman-teman ada yang nanya, apakah bisa menggunakan kata kerja bentuk kamus? Jawabannya bisa saja, tapi itu belum kita pelajari. Nanti kalau teman-teman udah sampai N3, akan mempelajari pola kalimat tersebut. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Sensei ga itta torini kakimasu. Artinya, saya menulis sesuai dengan yang diucapkan sensei. Sensei ga itta, sensei mengucapkan, atau sensei bilang. Kakimas menulis. Jadi saya nulis sesuai dengan apa yang diucapkan oleh sensei. Yang perlu diperhatikan di sini ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang atau sebaliknya. Kalau di bahasa Jepang, sesuai dengannya disebutin dulu. Sensei ga itta torini. Sesuai dengan yang diucapkan sensei. Kakimas, saya menulis. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata menulis disebutin dulu. Saya menulis sesuai dengan yang diucapkan oleh sensei. Contoh lain, misalnya, saya melakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh sensei. Nah, nanti kata melakukannya harus ada di akhir. Sensei ga yatta torini yarimasu. Ini adalah contoh yang menggunakan kata kerja. Nanti di bagian rebung, kita juga akan mempelajari contoh yang menggunakan kata benda. Untuk menggunakan pola kalimat ini, saya yakin teman-teman pasti bisa. Yang susah, seperti yang tadi saya bilang, ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang, atau sebaliknya. Jadi, kalau bisa jangan diterjemahkan sesuai dengan yang diucapkan oleh sensei, saya menulis. Itu jadinya aneh. Biasakan menerjemahkan dari belakang. Saya menulis sesuai dengan yang diucapkan oleh sensei. Kemudian, pola kalimat yang kedua, yaitu nani-nani ta atau de. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan setelah. Buat teman-teman yang belum tahu, kata ato itu artinya setelah. Kalau ditulis dengan kanji, pakai kanji ushiro, yang artinya belakang. Cara penggunaannya sama persis dengan torini tadi, bisa dengan kata kerja dan juga kata benda. Kalau kata kerja pakai bentuk lampau, sedangkan kata benda menggunakan no sebagai penghubungnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Gohan o tabeta ato de hao migakimasu. Artinya, setelah makan, saya menggosok gigi. Jadi, saya makan dulu, setelah itu baru menggosok gigi. Mengenai pola setelah, di N5 teman-teman sebelumnya pernah mempelajari te kara. Dalam kalimat ini, kalau misalnya diganti dengan te kara, gohan o tabete kara hao migakimasu. Artinya sama saja dan keduanya bisa digunakan. Tapi ada sedikit catatan yang harus teman-teman perhatikan. Bukan berarti keduanya selalu bisa saling menggantikan. Jadi ada kalanya bisa saling menggantikan. Mau pakai te kara bisa, ta atau de bisa, tapi ada juga yang tidak bisa saling menggantikan. Oke, di sini saya akan bahas sedikit mengenai perbedaan ta atau de dengan te kara. Jadi, kenapa kita belajarnya te kara terlebih dahulu, baru ta atau de? Alasannya adalah karena te kara ini yang paling general. Bisa digunakan dalam semua situasi dan kondisi. Sedangkan ta atau de ini hanya bisa digunakan dalam kondisi tertentu saja. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan mengenai penggunaan ta atau de, di mana dia tidak digunakan dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, ta atau de nggak bisa dipakai jika terdapat hubungan antara kejadian sebelum dan sesudahnya. Jadi ada hubungannya. Kemudian, kejadian sebelumnya sebagai persiapan untuk kejadian berikutnya. Satu lagi, urutan kejadiannya nggak bisa dibalik. Jadi, ketiga hal ini saling berkaitan. Mengapa tidak bisa dibalik? Karena kejadian sebelumnya merupakan persiapan untuk kejadian berikutnya. Oke, kalau cuma melihat teorinya aja mungkin bingung. Harus disertai dengan contoh kalimat. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 contoh kalimatnya. Kita mulai dari yang paling atas dulu.
Kippu wo katte kara densha ni norimasu. Kippu wo katta ato de densha ni norimasu. Artinya, setelah membeli tiket, saya naik kereta. Nah, biasanya kan kita beli tiket itu sebagai persiapan sebelum naik kereta. Jadi, ini yang dimaksud hubungan kejadian sebelum dan sesudahnya. Makanya nggak bisa dibalik. Nggak bisa kita naik kereta dulu, baru beli tiket. Dalam bentuk kalimat seperti ini, yang biasa digunakan adalah pola te kara, bukan ta atau de. Di sini saya beri tanda segitiga karena bukan berarti salah, tapi tidak umum digunakan. Begitu juga dengan kalimat yang kedua. Te o aratte kara tabete kudasai. Te o aratta atau de tabete kudasai. Biasanya kan kita cuci tangan sebagai persiapan sebelum makan. Cuci tangan dulu, baru makan. Kemudian kalimat yang ketiga pun juga sama. Hau migaite kara nemasu. Hau migaita ato de nemasu. Setelah menggosok gigi, saya tidur. Nah, biasanya gosok gigi ini sebagai persiapan sebelum tidur. Karena udah mau tidur, jadi gosok gigi dulu. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini, melakukan sesuatu sebagai sebuah persiapan, yang umum digunakan adalah pola te kara. Tapi kalau misalnya dua kejadian tersebut tidak ada hubungannya, maka keduanya bisa digunakan, atau bisa saling menggantikan. Contohnya seperti ini. Benkyou shite kara gohan o tabemasu. Benkyou shita ato de gohan o tabemasu. Setelah belajar, saya makan. Antara belajar dan makan ini sama sekali tidak ada hubungannya. Murni hanya menjelaskan saya belajar, setelah itu makan. Belajar di sini bukan sebuah persiapan sebelum makan. Jadi keduanya bisa digunakan. Mau pakai te kara boleh, ta atau de juga nggak masalah. Kemudian contoh satu lagi. Parie itte kara Rondon ni ikimashita. Parie itta ato de Rondon ni ikimashita. Ini pun sama. Pergi ke Paris bukan sebuah persiapan untuk menuju ke London. Dia hanya menjelaskan bahwa saya pergi ke Paris, setelah itu pergi ke London. Jadi mau pakai te kara maupun ta atau de, nggak masalah. Kita lanjut pola kalimat yang ketiga, yaitu te dan naide. Ini dua pola kalimat yang berbeda. Kalau te bisa diartikan dengan, sedangkan naide bisa diartikan tanpa. Tapi nanti naide mempunyai dua fungsi. Selain tanpa, dia juga bisa digunakan untuk dua hal yang tidak bisa dilakukan bersamaan. Nanti kita harus lihat contoh kalimatnya supaya nggak bingung. Kalau cuma lihat teorinya aja, mungkin nggak ngerti maksudnya apa. Contoh kalimatnya seperti ini. Kohi wa sato o irenai de nomimasu. Artinya, kopi saya minum tanpa gula atau tanpa memasukkan gula. Ireru itu kan artinya memasukkan. Irenai de bisa diartikan tanpa memasukkan. Kalau misalnya minum kopi dengan gula, polanya harus diganti dengan te. Kohi wa sato irete nomimasu. Jadi bentuk te di sini ada artinya dengan. Sedikit berbeda dengan bentuk te yang teman-teman pernah pelajari di N5. Dulu kan teman-teman pernah belajar bahwa bentuk te itu digunakan untuk menghubungkan beberapa kejadian atau menghubungkan kata kerja dan kata sifat i. Bisa diartikan dan juga lalu atau kemudian. Kalau yasukute oishi artinya murah dan enak. Kalau asa okite gohan o tabete sore kara kaisha e ikimasu. Bangun pagi, lalu makan, kemudian pergi ke kantor. Nah, bentuk te di sini tidak sama dengan pola tersebut. Baik, jadi itu dia 3 pola kalimat yang kita pelajari di bab ke-34 ini. Ada ta torini atau no torini, kemudian ta atau de atau no atau de, dan juga te dan naide. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Kalimat yang pertama seperti ini. Kore wa atarashii robotto desu. Donna robotto desu ka? Hito ga shita tori ni nandemo surun desu. Ini adalah robot yang baru. Donna robotto desu ka? Robot yang seperti apa? Hito ga shita tori ni nandemo surun desu. Hito ga shita tori ni artinya sesuai dengan yang dilakukan oleh manusia. Nandemo surun desu. Melakukan apapun. Jadi maksudnya robot ini melakukan apa saja sesuai dengan yang dilakukan oleh manusia. Ini contoh yang menggunakan kata kerja, kurang lebih sama seperti yang di awal tadi. Harus diubah ke bentuk tak dulu, diikuti torini. Kita lanjut contoh kalimat yang kedua, ini yang menggunakan kata benda. Jadi no torini. Kalimatnya seperti ini. Kono teburu wa jibun de kumitateru desu ka? Setsumeishou no tori ni kumitatete kudasai.
Kumitateru itu artinya memasang, tapi masangnya dengan cara merakit. Jadi ketika kita beli meja ini, posisinya belum dirakit. Belum jadi sebuah meja, harus masang sendiri. Jibun de kumitateru desu ka? Iya. Setsumeisho no tori ni kumitatete kudasai. Setsumeisho itu buku petunjuk. Jadi setsumeisho no tori ni sesuai dengan buku petunjuk. Kumitatete kudasai. Silakan rakit. Jadi silakan rakit sesuai dengan buku petunjuk. Ini contoh yang menggunakan kata benda. Jadi karena setsumeisho itu kata benda, maka belakangnya harus diikuti no tori ni. Sekali lagi, nerjemahinnya dari belakang ya. Tolong rakit sesuai dengan buku petunjuk. Jangan diartiin sesuai dengan buku petunjuk, tolong rakit. Kemudian contoh kalimat yang ketiga. Chotto matte kudasai. Shoyu wa sato o ireta ato de irerun desu yo. Hai, wakarimashita. Chotto matte kudasai, tolong tunggu sebentar. Shoyu kecap asin, sato kan gula ya. Ireru memasukkan. Jadi shoyu itu setelah masukkan gula, dimasukin. Maksudnya shoyu itu dimasukin setelah gula. Sato ireta ato de irerun desu. Ini membahas tentang urutan memasukkan bumbu ketika memasak. Setelah gula baru shoyu. Nah, kedua hal ini tidak ada hubungan kejadian. Maksudnya, masukin gula itu bukan sebagai persiapan untuk masukin shoyu. Murni hanya menjelaskan urutan kejadian saja. Melakukan A, setelah itu melakukan B. Jadi nggak sama dengan contoh kalimat yang tadi. Misalnya, setelah beli tiket, naik kereta. Atau setelah cuci tangan, saya makan. Kemudian, contoh kalimat yang keempat. Shigoto no ato de nomi ni ikimasen ka? Sumimasen, kyou wa sports kurabu e iku hi nan desu. Shigoto pekerjaan atau kerja. Shigoto no ato de setelah kerja. Nomi ni ikimasen ka? Mau nggak pergi minum? Jadi setelah kerja, mau nggak kita pergi minum? Maaf, kyou wa hari ini sports kurabu e iku hi nan desu. Hari pergi ke sports kurabu. Atau anggap aja pergi ke gym. Jadi saya nggak bisa karena hari ini adalah hari saya pergi ke gym. Shigoto di sini kata benda, jadi harus diikuti no atau de. Shigoto no atau de. Kalau misalnya kata kerjanya hataraku, maka menjadi hataraita atau de. Kita lanjut, contoh kalimat berikutnya. Tomodachi no kekkon shiki ni nani o kite ittara ii desu ka? Sou desu ne. Nihon de wa otoko no hito wa kuro ka kon no suutsu o kite shiroi necktie o shite ikimasu. Kekkon shiki, upacara pernikahan, Kiru memakai. Jadi si A dia bertanya, untuk pergi ke upacara pernikahan teman, sebaiknya menggunakan pakaian apa? Atau sebaiknya saya pergi menggunakan pakaian apa? Nani yo kite ittara ii desu ka? Di sini bentuk T-nya yang artinya dengan. Nani yo kite ittara, pergi dengan mengenakan. Sebaiknya saya pergi pakai baju apa nih untuk ke upacara pernikahan teman? Sou desu ne. Nihon de wa, kalau di Jepang, otoko no hito wa kuro ka kon no suutsu wo kite. Kuro kan hitam, kon itu biru tua. Suutsu jas. Jadi kalau cowok pakai jas warna hitam atau biru tua. Dan juga shiroi necktie o shite ikimasu. Memakai dasi warna putih. Bentuk T-nya di sini yang artinya dengan. Jadi pergi dengan mengenakan jas warna hitam atau biru tua dan dasi warna putih. Ini contoh bentuk T yang artinya dengan. Jadi nggak bisa diartikan dan, lalu, atau kemudian. Kita lanjut, contoh kalimat berikutnya. Kore wa sousu wo tsukerun desu ka? Iie, nani mo tsukenai de tabete kudasai. Sousu itu saus, tsukeru membubuhkan. Maksudnya itu diberi saus, atau dicocolin saus. Jadi si A nanya, ini makannya harus dikasih saus ya? Iie, nani mo tsukenai de tabete kudasai. Enggak, silakan makan tanpa dibubuhkan saus, atau tanpa dikasih apa-apa. Udah, makan gitu aja, nggak usah dikasih saus. Nani mo tsukenai de tabete kudasai. Ini contoh naide yang artinya tanpa. Tanpa dibubuhkan saus, tanpa dikasih saus. Sebaliknya, kalau misalnya makan dengan dibubuhkan saus, dengan dikasih saus, sousu wo tsukete tabete kudasai. Kata kerjanya diubah ke bentuk T. Berikutnya ada satu contoh kalimat lagi yang menggunakan naide, tapi artinya bukan tanpa. Ini fungsi yang kedua, yang digunakan ketika memilih salah satu di antara dua hal yang tidak bisa dilakukan bersamaan. Contoh kalimatnya seperti ini. Saikin,
エレベーターに乗らないで階段を使っているんです。いい運動になりますね. Akhir-akhir ini, saya tidak menggunakan lift, tapi naik tangga. I undo ni narimasu ne. Itu jadi olahraga yang bagus. Jadi antara naik lift dengan menggunakan tangga, itu kan dua hal yang tidak bisa dilakukan bersama-sama. Kita harus milih salah satu. Kalau naik lift, ya naik lift. Kalau naik tangga, ya naik tangga. Dalam kalimat ini, si A bilang bahwa saya nggak naik lift, tapi menggunakan tangga. Erebeta ni noranai de kaidan o tsukatte irun desu. Kalau dalam bahasa Indonesia, bentuk kalimat seperti ini kita tidak akan menggunakan kata tanpa. Jadi bukan saya menggunakan tangga tanpa naik lift. Itu agak aneh. Biasanya kita akan bilang, saya nggak naik lift, tapi naik tangga. Jadi noranai de-nya cukup diartikan tidak. Kemudian diikuti tapi. Saya nggak naik lift, tapi menggunakan tangga. Contoh lain misalnya, hari ini saya nggak kemana-mana, tapi di rumah aja. Kyou wa doko mo ikanai de uchi ni imasu. Jadi dalam bahasa Indonesianya, biasanya ada kata tapi di bahasa Jepang, nggak perlu pakai demo, atau ga, atau kedo. Cukup pakai naide aja. Erebeta ni noranai de kaidan o tsukatte imasu. Nggak naik lift, tapi pakai tangga. Baik, jadi itu dia 7 contoh kalimat yang ada di bagian reibung. Berikutnya kita masuk ke bagian kaiwa. Judulnya, Watashi ga shita tori ni shite kudasai. Tolong lakukan sesuai dengan yang saya lakukan. Pertama, percakapan antara Kurara-san dengan Watanabe-san. Kurara-san bilang seperti ini. Ichido sado ga mitain desu ga. Sado di sini artinya upacara minum teh. Jadi, saya pengen melihat upacara minum teh setidaknya sekali. Kemudian Watanabe-san bilang, Ja, raishu no doyobi issho ni ikimasen ka? Kalau gitu, Sabtu minggu depan mau nggak kita pergi bareng? Setelah itu, ceritanya mereka pergi bareng, belajar upacara minum teh. Jadi ceritanya loncat ke hari Sabtu minggu depan. Kondisinya mereka sedang belajar upacara minum teh. Ochano sensei-nya bilang seperti ini. Watanabe-san, ocha o tatete kudasai. Kurara-san, okashi o dozo. Ocha o tateru itu maksudnya membuat teh, tapi khusus di upacara minum teh. Jadi bukan kayak bikin teh sehari-hari yang tinggal nyeduh. Kurara-san, okashi o dozo. Silakan kuenya dimakan. Saki ni okashi o taberun desu ka? Si Clara-san kaget. Makan kue duluan ya? Lalu senseinya jawab, amai okashi o tabeta ato de ocha o nomu to oishin desu yo. Jadi kalau kamu minum teh setelah makan kue yang manis, rasanya itu enak. Oishin desu yo. So desu ka? Oh gitu. Dewa, ocha o nomimashou. Kalau gitu, ayo kita minum tehnya. Mazu, migi te de ochawan o totte hidari te ni nosemasu. Mazu, pertama-tama, migi te tangan kanan, hidari te tangan kiri. Jadi, pertama-tama, ambil cawang, mangkok kecil, menggunakan tangan kanan, lalu taruh di tangan kiri. Nosemas itu artinya menaikkan, noseru, tapi maksudnya itu meletakkan. Jadi, taruh di atas tangan kiri. Hidari te ni nosemasu. Tsugi ni ochawan o 2 kai mawashite sore kara nomimasu. Berikutnya, mangkok kecilnya itu 2 kai mawashite, diputar 2 kali, sore kara nomimasu. Setelah itu, diminum. Kemudian senseinya bilang, Ja, watashi ga shita tori ni shite kudasai. Silakan lakukan sesuai dengan yang saya lakukan. Lalu Clara-san bilang seperti ini, Kore de ii desu ka? Seperti ini, cukup. Partikel de di sini untuk menyatakan batasan. Kore de ii desu ka? Atau kore de daijoubu desu ka? Hai, ikaga desu ka? Ya, gimana rasanya? Ini maksudnya setelah diminum, senseinya nanya rasanya gimana? Sukoshi nigai desu ga oishii desu. Agak sedikit pahit, tapi enak. Jadi itu dia beberapa contoh kalimat penggunaan ta atau de dan juga ta tori ni. Kemudian juga beberapa kosakata baru seperti nosemas, menaikkan, sado, upacara minum teh, dan juga ocha o tateru, membuat teh dalam upacara minum teh. Baik, jadi itu dia semua materi yang ada di bab ke-34 ini mengenai penggunaan ta tori ni, ta atau de, dan juga te dan naide. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sore dewa, mata.